Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Modus mandi kembang 7 rupa dukun cabuli pasiennya. Beroperasi siang hari, puluhan truk tanah ditilang. Sistem drainase buruk, jalan nasional tergenang banjir. DU yang mengaku sebagai dukun ditangkap unit perlindungan perempuan dan anak Polres Serang karena diduga mencabuli seorang ibu rumah tangga. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya di Kelurahan Tinggar, Kecamatan Curug, Kota Serang. Penangkapan sang dukun merupakan tindak lanjut laporan korban yang mengaku menjadi korban pencabulan sang dukun. Modus pencabulan dilakukan dengan praktek pengobatan alternatif dan mengaku mampu mengobati berbagai penyakit, termasuk mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh setiap korbannya. Korban yang saat itu tengah mencari jasa pengobatan alternatif langsung mendatangi rumah pelaku atas informasi dari tetangga. Di pertemuan pertama dan kedua, proses pengobatan berjalan normal seperti biasa. Korban mulai curiga gelagat pelaku di pertemuan ketiga saat korban diantar temannya. Saat itu korban diminta masuk ke dalam ruangan praktik seorang diri. Di dalam ruangan tersebut, korban sempat diraba di bagian dada. Sedangkan pada pertemuan yang keempat, korban diminta untuk mandi dengan menggunakan kembang 7 rupa tanpa menggunakan pakaian. Selain itu, korban juga dipaksa untuk berhubungan badan dengan sang dukun. Untuk tempat pelaku sendiri, saat pelaku melakukan pengobatan, pelaku meminta pada korban untuk dibawa ke kamar berdua dengan pelaku. Akhirnya pelaku menyampaikan bahwa ini harus ditangani dengan hal-hal yang dilakukan menurut pelaku, akhirnya cabuli di sana. Seperti itu. Kalau proses pencabulannya seperti apa tuh? Untuk proses pencabulannya, yaitu dari pelaku sendiri hanya mengaku hanya memegang dadanya saat korban dalam keadaan telanjang. Pelaku mengaku sudah menjadi dukun selama 2 tahun terakhir. Polisi juga akan terus melakukan penyelidikan untuk memastikan ada tidaknya korban lain. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Pengedar duit palsu, Ada saja ulah Asep warga Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang yang sehari-hari bekerja di tempat percetakan. Pusing tidak mempunyai uang, Asep malah membuat uang palsu sendiri di tempat kerjanya. Asep ditangkap oleh warga dan pedagang pasar saat sedang berbelanja pisang di Pasar Labuan dengan menggunakan uang yang ia buat sendiri. Pedagang dengan mudah mengenali uang palsu tersebut karena kondisinya yang sangat jauh berbeda. Asep langsung ditangkap dan dibawa ke Polsek Labuan. Polisi lalu menggeledah kantong pelaku dan ditemukan barang bukti uang palsu dengan total Rp590.000. Selain menyita uang palsu, polisi juga menyita 1 mesin print dan laptop yang digunakan untuk mencetak uang upal. Dari hasil keterangan pelaku mengaku baru 1 kali mencetak uang palsu dikarenakan sepinya toko percetakan miliknya. Di Kecamatan Labuan, saya mendapat informasi dari Kapolsek Labuan bahwa telah diamankan 1 pelaku yang menyimpan uang palsu. Kemudian Kapolsek berkoordinasi dengan kita, kemudian kami amankan di Polres. Demikian. Untuk pecahannya sendiri, Bang? Kita mengamankan barang bukti berupa 1 lembar pecahan 100.000, 7 lembar pecahan 50.000, 6 lembar pecahan 20.000, kemudian 2 lembar pecahan 10.000. Atas perbuatannya,
Pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman 15 tahun penjara. Ariel Maranus dan Andri Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Meski sering dilarang beroperasi karena membahayakan dan mengganggu pengguna jalan lain, namun faktanya truk yang membawa muatan tanah di Kota Tangerang masih beroperasi pada siang hari. Seperti yang terpantau di Jalan Hussein Sastra Negara, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, petugas gabungan dari Satlantas Polres Metro Tangerang Kota bersama Dinas Perhubungan pun menjaring truk tanah yang tetap nekat beroperasi. Satu persatu truk yang melintas diberhentikan dan diperiksa kelengkapan surat-surat kendaraan. Truk juga dianggap melanggar karena membawa muatan lebih kapasitas. Selain melanggar jam operasional, truk bermuatan tanah ini juga sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas, serta menimbulkan kemacetan akibat parkir di bahu jalan. Dalam razia tersebut, 84 truk muatan tanah diberi sanksi tilang. Melaksanakan kegiatan, kita rekap sampai hari ini jam 11 ya, itu sekitar 82 truk yang diamankan di wilayah Polres Metro Tangerang Kota. Pak, ini kan perwal ini udah berlangsung lama nih Pak. Mereka kenapa sih masih membandel Pak, melebihi batas jam ini operasional? Ya, kita sebagai aparat penegak hukum bergabung Dinas Perhubungan, Satlantas terus melakukan kegiatan di samping nama sosialisasi, terus namanya wawaran, terus namanya penegakan hukum. Terakhir penegakan hukum. Karena apa? Bukan hari ini aja, dalam minggu ini aja kita melaksanakan penegakan, sudah rutin kita melaksanakan. Polisi juga mengimbau kepada pengusaha maupun supir truk tanah agar mematuhi peraturan Wali Kota Tangerang dan Gubernur Banten terkait jam operasional truk muatan di atas 8 ton, yakni mulai pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Dalam beberapa hari terakhir, ramai beredar potongan video dengan durasi 1 menit 20 detik saat sejumlah anggota TNI yang berada di sekitar tambang emas PT SBJ yang berada di Desa Warung Banten, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Dalam narasi unggahan video tersebut menyatakan jika sejumlah anggota TNI merampas kunci dan mengambil gambar di lokasi tambang. Karena merasa tersudutkan, pihak Kodim 0603 Lebak akhirnya angkat bicara. Menurut Dandim 0603 Lebak, Letkol ARH Erik Novianto, jika video yang beredar di akun TikTok @pamasuka tersebut tidak benar. Keberadaan anggotanya yakni dalam rangka mendampingi pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyegel tambang SBJ karena dianggap melanggar aturan penambangan dan membuang limbah hasil pengolahan emas. Khususnya untuk video beredar di TikTok yang sepenuhnya tidak benar gitu, langkah dari Kodim 0603 Lebak akan mengusut, dalam arti juga melaporkan ke polisian berkaitan dengan beredarnya video tersebut. Jadi yang perlu saya jelaskan di sini, keberadaan Kodim di wilayah tambang SBJ itu merupakan murni kita melakukan pendampingan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang akan melakukan investigasi. Jadi kegiatan itu dilaksanakan secara terpadu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berikut juga dengan anggota Polres Lebak, berikut juga dengan didampingi oleh personil dari Kodim. Pihak Kodim 0603 Lebak juga berencana akan melakukan proses hukum terhadap pemilik akun @pamasuka karena dianggap telah menyebarkan berita bohong dan menyudutkan Kodim 0603 Lebak. Ariel Maranus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak.